Nah, saudara-saudariku, biasanya ketika keadaan hidup kita baik-baik saja, mudah sekali bagi kita untuk memuji Tuhan. Tetapi ketika keadaan hidup kita sedang down atau sedang mengalami kesukaran, kesulitan, maka berat sekali bagi kita untuk memuji Tuhan. Nah, melalui video kali ini, semoga melalui Rasul Paulus, melalui Yosua dan umat Israel, melalui Yosafat, kita tetap setia untuk memuji Tuhan dalam keadaan apapun itu. Nah, mari kita mulai dengan tokoh yang pertama. Tokoh yang pertama, Rasul Paulus. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, pasal keempat ayat keempat, Paulus mengirim surat dalam bentuk pujian kepada Tuhan, yaitu bersukacitalah senantiasa, sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Kita ketahui padahal saat itu Rasul Paulus sedang berada dalam penjara di Roma, yang seharusnya dia punya alasan untuk bersungut-sungut karena keadaannya saat itu sedang menderita. Tetapi di ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, justru Paulus bersukacita, dia berdoa, dia mengucap syukur. Tentu itu iman yang luar biasa. Kemudian di Kisah Para Rasul, bab 16 ayat 16, dikisahkan ketika Paulus dan Silas berada di penjara di Filipi. Mereka berdua tidak bersungut-sungut di dalam penjara, tetapi mereka berdoa, memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi? Pada saat itu terjadi gempa bumi yang dahsyat dan membuat penjara itu menjadi hancur, roboh dengan tanah. Tetapi mereka tidak melarikan diri. Justru pujian mereka membawa kesaksian kepada semua orang tawanan di dalam penjara itu, bahkan termasuk kepala penjara juga, sehingga mereka semua mengenal Tuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah memberi pelajaran bagi kita semua, atau saat itu bagi jemaat di Filipi, tapi zaman ini adalah bagi kita semua. Daripada kita bersungut-sungut, ada baiknya kita ganti dengan puji-pujian yang kita lakukan, tentu berdampak kepada orang lain, sehingga orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan. So, mari kita bersukacita, berdoalah, mengucap syukurlah dalam segala hal, pasti mujizat terjadi seperti yang dilakukan oleh Paulus. Kemudian kisah tokoh Alkitab yang kedua kita ambil dari kitab Yosua pasal ke-6. Ketika bangsa Israel hendak memasuki tanah perjanjian atau Kanaan, mereka diperhadapkan dengan tembok Yeriko yang sangat tinggi. Saat itu Tuhan memberi perintah kepada mereka supaya mereka mengelilingi tembok Yeriko setiap hari 1 putaran selama 7 hari. Nah, putaran yang terakhir Tuhan meminta mereka untuk bersorak, memuji Tuhan. Maka yang terjadi adalah mujizat. Tembok Yeriko roboh, rata juga dengan tanah. Nah, saudaraku, ucapan syukur, puji-pujian orang Israel memberi pelajaran kepada kita semua, agar ketika menghadapi situasi yang sulit, seberapapun tingginya tembok penghalang, percayalah Tuhan akan membukakan jalan buat kita semua. Kemudian kisah yang terakhir atau ketiga dari kitab 2 Tawarik pasal ke-20, yaitu kisah tentang Yosafat dan kerajaan Yehuda. Ketika mereka diserang oleh Bani Amon, Bani Moab, dan Edom, pada saat itu mereka memuji-muji Tuhan. Maka melalui nyanyian, melalui puji-pujian bersorak-sorai, apa yang terjadi? Membawa kemenangan bagi mereka semua. Mereka bisa mengalahkan Bani Amon, Moab, dan juga Edom dikalahkan. Nah, dari situ saudara-saudariku, sesulit apapun situasi hidup kita, mari kita mengambil pelajaran
Mari kita mengambil hikmah dari tokoh-tokoh Alkitab di atas untuk selalu memuji Tuhan. Dan bagaimanakah caranya? Kita buka di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucaplah syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati.